Halo, selamat datang di channel YouTube bersama Sylvie di Belanda bersama saya Sylvie. Hari ini kita akan belajar membuat IMBC atau Italian Meringue Buttercream. IMBC ini merupakan buttercream favorit saya pribadi, soalnya selain rasanya yang kaya, enak, smooth dan silky, teksturnya cukup lembut tapi juga kokoh untuk bisa dijadikan pelapis sebelum ditutup fondan gitu ya. Walaupun membuatnya agak susah, tapi hasilnya sangat-sangat memuaskan. Mula-mula kita siapkan dulu alatnya. Kita memakai mixer. Karena durasi mengocoknya ini nanti agak lama, lebih baik kita memakai standing mixer atau mixer berdiri. Nah, ini untuk memastikan semua peralatannya tuh bersih, kita bisa pakai asam. Asam yang saya pakai di sini adalah cuka. Tapi kalau nggak ada cuka juga bisa pakai air jeruk nipis. Ini kita bersihkan wadah mixernya dan juga mata mixernya sendiri ya. Lalu kita juga ada termometer. Ini nggak wajib tapi akan sangat membantu, dan juga panci. Selanjutnya kita bisa menyiapkan bahan-bahannya. Di sini saya pakai 500 gram mentega. Menteganya pakai yang room temperature atau suhu ruang. Ini kita potong dadu agak kecil, kurang lebih setiap dadunya adalah 1 sendok teh. Disusul dengan 4 butir telur. Kita ambil putihnya saja, jadi 4 butir putih telur. Ini kalau ditimbang totalnya adalah 160 gram kurang lebih ya. Telurnya juga pakai suhu ruang ya. Untuk membuat merengnya, kita harus memastikan bahwa putih telur benar-benar terpisah dari kuning telur. Jangan sampai ada kuning telur yang tercampur. Mula-mula putih telur ini kita kocok dulu dengan kecepatan rendah. Ini supaya putih telurnya terurai ya, nggak terlalu kental gitu. Sementara mixernya jalan, ini kita siapkan cairan gula. Dengan mencampurkan 80 ml air putih dan 200 gram gula pasir. Gula pasirnya sebisa mungkin pakai gula pasir yang halus. Kalau di Belanda sini ada yang namanya fine crystal sugar. Ini kita panaskan dengan api sedang. Sesekali kita aduk dengan whisk supaya gulanya dan airnya benar-benar tercampur rata. Sekarang kita kembali ke putih telur yang sedang dikocok. Ini kita tambahkan 1/4 sendok teh asam. Nah, kembali lagi saya di sini pakai cuka. Kalau nggak ada cuka bisa diganti dengan air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Kita naikkan kecepatan mixernya menjadi sedang. Nah, setelah kurang lebih 5 menit, ini nanti putih telurnya akan mulai berbusa seperti ini ya. Ini adalah waktunya kita untuk memasukkan gula pasir yang 80 gramnya lagi. Kita pakai gula pasirnya yang gula pasir halus. Memasukkannya sedikit demi sedikit sampai habis. Di sini kecepatan mixer bisa kita naikkan sampai maksimal. Ini kita kocok sampai mengembang ya. Sementara itu kita bisa mengecek cairan gulanya yang sedang kita panaskan. Kalau sudah mencapai suhu 110 sampai 115 derajat Celcius, ini kita bisa angkat. Lalu kita tuang ke putih telur yang sedang dikocok. Menuangnya perlahan-lahan ya, sangat sedikit sekali. Pastikan semua bagian ini tercampur rata ya, termasuk pinggirnya di sini, makanya saya pakai bantuan spatula seperti ini. Nah, sekarang kocokan putih telur dan cairan gula panas ini tadi kita tunggu sampai dia mencapai suhu ruang. Ini mixernya tetap jalan dengan kecepatan tinggi ya. Tentu saja tergantung klimat di mana kalian tinggal. Kalau saya biasanya butuh sekitar 10 menit. Kalau suhunya udah mencapai suhu ruang, kita bisa mulai menambahkan mentega.
Tambahinnya kecil-kecil ya, makanya tadi di awal video saya juga udah potongin menteganya kotak-kotak kecil gitu ya. Ini kita tambahinnya kurang lebih sekitar 1 sendok teh setiap kali nambahin. Pastikan dia benar-benar tercampur, baru kita menambahkan kotak berikutnya. Kita lakukan sampai mentega habis. Nah ini kalau menteganya udah habis, kita bisa mixer lagi kurang lebih 5 menit. Jadi buttercreamnya tercampur dengan baik. Setelah 5 menit, ini kita bisa menambahkan vanilla extract. Lalu dimixer lagi selama kurang lebih 10 menit dengan kecepatan sedang. Kalau mixernya punya paddle attachment, bisa dipakai di langkah yang ini. Ini tujuannya supaya buttercreamnya nggak terlalu banyak kantung udaranya. Sekarang buttercreamnya udah siap. Buttercream yang ini lembut banget, silky, dan cukup kokoh untuk dijadikan lapisan penutup kue sebelum ditutup lagi dengan fondant. Selamat mencoba resepnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga berhasil. Sekian video kali ini, terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di video berikutnya.